Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 1 untuk siswa SMA kelas 10. Sebelum Bapak jelaskan, marilah klik subscribe dan like agar channel ini dapat lebih berkembang lagi. Terima kasih. Kali ini Bapak akan menjelaskan bab 2 dengan judul pokok bahasan Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pokok bahasan ini terdapat 4 tujuan pembelajaran dan terdapat 4 subpokok bahasan. Subpokok bahasannya antara lain wilayah negara Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Selamat menyimak. A. Wilayah negara Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara. Ya, kali ini akan Bapak menjelaskan tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara. Nah, perhatikan nih. Wilayah negara diatur dalam pasal 25A bab 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perhatikan lagi nih, apa sih bunyi pasalnya? Perhatikan bunyi pasalnya, ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ya, dijelaskan lebih lanjut nih, ini ya, dijelaskan lebih lanjut nanti dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Ya, jadi yang tadi nih ya, bunyi pasal 25A bab 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini tadi sudah Bapak ini ya udah Bapak kemukakan ya bunyinya, nanti dijelaskan lagi dengan apa? Dengan Undang-Undang ya Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Nah, perhatikan lagi nih hasil penjabarannya. Nah, perhatikan sekarang hasil penjabarannya. Apa sih hasil penjabarannya? Nah, ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 menjelaskan bahwa wilayah NKRI yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, ya, pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, ini ya penjabarannya tadi nih. Nah, sekarang kesimpulannya. Nah, kesimpulan tadi, apa sih kesimpulannya? Perhatikan, kesimpulan mengenai wilayah ya, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, wilayah NKRI meliputi, nah perhatikan nih, wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara. Ya, mudah-mudahan kamu jelas nih ya. Oke.
wilayah daratan, perairan, dan udara. Perhatikan nih ya, ini akan Bapak jelaskan ya. Wilayah daratan. Wilayah daratan Indonesia terdiri atas kepulauan yang dihubungkan oleh perairan. Nah, itu wilayah daratan. Selanjutnya perairan. Wilayah perairan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional dibagi menjadi 3 sebagai berikut. Ya, 1 ada laut teritorial, 2 landas kontinen, 3 zona ekonomi eksklusif. Nah, nanti ini tugasmu ya. Coba sih apa pengertian laut teritorial, apa pengertian landas kontinen, apa pengertian zona ekonomi eksklusif ya. Selanjutnya wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah seluas wilayah teritorialnya. Ini berdasarkan teori kedaulatan negara, Konvensi Paris, dan Konvensi Chicago. B. Warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang apa? Warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, selanjutnya nih yang menjadi pertanyaan. Apa yang dimaksud warga negara Indonesia? Nah, apakah sama dengan penduduk? Nah, perhatikan ya penjelasannya, perhatikan ya. Nah, warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, kamu lihat ya, itu ada di pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang lihat lagi nih penduduk. Nah, apa sih pengertian penduduk? Ya, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, itu dasarnya juga, lihat nih ya, pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentang warga negara. Asas, ius soli, tanah kelahiran, ius sanguinis, keturunan atau pertalian darah. Akibat apatrid atau tidak berkewarganegaraan, dan bipatrid atau berkewarganegaraan ganda. Cara memperoleh kewarganegaraan, ya ini perhatikan, kelahiran, pengangkatan, naturalisasi, dan melalui pernyataan memilih. Selanjutnya perhatikan lagi nih ya, hilangnya kewarganegaraan Indonesia, memperoleh kewarganegaraan lain, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, dinyatakan hilang kewarganegaraan, masuk dinas asing, dan seterusnya. Perhatikan lagi nih, hak warga negara. Perhatikan ya, sekarang hak warga negara. Hak warga negara dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 dan 3, 1 sampai dengan 3 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun hak asasi manusia dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A, 28J. C. Agama dan keyakinan.
Jaminan kebebasan beragama, ya. Nih, perhatikan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kamu lihat tuh ada pasal-pasalnya. Ada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada pasal 29 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerukunan umat beragama. Membina kerukunan beragama dapat dilakukan dengan menerapkan kerukunan umat beragama sebagai berikut. Ya, nanti kamu jelaskan nih pengertiannya masing-masingnya ya. 1. Kerukunan intern umat beragama. 2. Kerukunan antar umat beragama. 3. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, coba kamu jelaskan tuh masing-masing pengertiannya. D. Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Oke ya, itu ya pengertian dari pertahanan negara ya. Nah, selanjutnya pertahanan negara menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Nah, ini pengertian pertahanan negara yang saya sebutkan tadi. Menurut apa? Menurut Undang-Undang ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 1 angka 1. Pertahanan negara, hakikat. Upaya pertahanan negara bersifat semesta, didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Selanjutnya dasar. Prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Tujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Fungsi mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Kesadaran bela negara. Kewajiban membela negara. Seluruh warga negara Indonesia wajib dan berhak membela negara. Ya, perhatikan nih ya, Bapak jelaskan lagi nih ya. Selanjutnya penyelenggaraan pertahanan negara. Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Nah, perhatikan lagi ya. Sekarang sistem pertahanan Indonesia. Sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, yang terakhir, bentuk
pertahanan negara, pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai TNI, dan pengabdian profesi, ya, pengabdian sesuai profesi. Oke ya. Nah, mudah-mudahan kamu bisa jelas nih ya dengan penjelasan dari Bapak. Demikian penjelasan dari Bapak ya. Salam sehat untuk kita semua. Salam persatuan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.